penjelasan tentang hubungan antara pendahuluan, pembahasan kata, definisi, serta klasifikasi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran mengenai suatu topik yang hendak disajikan guna memperjelas dari tujuan topik tersebut. Yang kedua yaitu pembahasan kata. Pembahasan kata merupakan unsur pokok atau unsur penting yang merupakan unsur-unsur dari terbentuknya pola pikir. Yang ketiga yaitu definisi. Definisi merupakan kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, serta merupakan suatu gambaran dari suatu topik. Yang terakhir yaitu klasifikasi. Klasifikasi merupakan penyusunan atau pembagian dari suatu kelompok atau topik menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Hubungannya yang pertama yaitu pendahuluan, di mana memberikan gambaran mengenai suatu topik dan dari gambaran tersebut terbentuklah sebuah kata, di mana dari kata tersebut terbentuklah sebuah pemikiran. Dari sebuah pemikiran tersebut atau teori menghasilkan definisi yang menggambarkan atau memperjelas atau mengungkapkan makna dari suatu pemikiran tersebut, serta menghasilkan klasifikasi, di mana klasifikasi tersebut bertujuan untuk membagi atau penyusunan yang gunanya untuk memperjelas dari suatu topik. Mengetahui tentang klasifikasi atau pengelompokan, tentunya terdapat pernyataan berupa kalimat yang dapat dinilai benar atau salahnya. Itulah yang kita sebut sebagai proposisi. Selanjutnya, relasi atau hubungan antar proposisi atau pernyataan kita sebut sebagai oposisi. Oposisi dapat juga diartikan sebagai pertentangan antara dua proposisi atau lebih. Selain pertentangan, permasalahan yang dapat kita tarik di dalamnya adalah semakna dengan pernyataan aslinya namun berbeda dalam redaksinya. Dalam logika, proses ini disebut sebagai penyimpulan eduksi. Eduksi memberitahu kita bagaimana seharusnya mengubah proposisi yang satu kepada proposisi yang lain tanpa mengubah makna. Di samping memberi pedoman apakah dua pernyataan atau lebih tersebut mempunyai makna yang sama. Kita mengetahui induksi yang disebut dengan pernyataan yang sama atau penyimpulan langsung, maka silogisme atau deduksi merupakan bentuk penyimpulan tidak langsung. Dikatakan demikian karena dalam silogisme kita menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil dari dua permasalahan, dan dari dua permasalahan tersebut terjadi kesimpulan umum yang disebut dengan generalisasi, yaitu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum. Jika penyimpulan generalisasi bertolak dari sejumlah peristiwa, maka penyimpulan analogi, yaitu apa yang terjadi pada fenomena pertama akan terjadi pula pada analogi. Sangat berhubungan dengan yang mau dibahas saya, yaitu hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas itu tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan, melainkan semuanya mempunyai sebab yang didahuluinya. Dapat saya simpulkan dari hubungan kausalitas tersebut, tidak ada satupun peristiwa yang tidak mempunyai sebab. Jadi analogi dengan hubungan kausalitas itu sangat berhubungan. Kemudian dari hubungan kausalitas muncullah sebuah penjelasan, di mana penjelasan tersebut adalah sekelompok proposisi menerangkan fakta, sehingga problematika atau keraguan yang menyelubungi fakta dapat dihubungkan. Jadi sesudah ada peristiwa pasti ada sebuah penjelasan, pasti ada faktanya begitu. Kemudian dari penjelasan tersebut muncullah sebuah teori, di mana teori tersebut tidak ada teori itu disebut benar apabila ia tidak relevan dengan faktanya. Jadi teori itu tidak disebut benar kalau faktanya itu tidak ada. Kalau sudah ada faktanya,
nanti teorinya itu bisa bisa berhubungan, maksudnya itu bisa relevan dengan faktanya, bisa berkesinambungan, bisa sejalan dengan faktanya tersebut. Jadi semuanya itu sangat berhubungan atau sangat berkesinambungan.